Tapi saya jadi tahu kelemahan saya seperti apa dan di mana, hingga pada akhirnya sehingga saya bisa improvisasi di kesempatan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi ada pertanyaan dari salah satu member kita di komunitas mahasiswa IT yang ada di Telegram dari Bang Akramul Fata. Jadi pertanyaannya itu gini, kalau diminta pengalaman kerja sementara kita baru aja ngelamar kerja, jadi belum punya pengalaman kerja. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya. Nah, ini hanya berdasarkan opini saya saja. Kalau misalnya nanti ada perbedaan informasi yang kalian terima dari tempat lain, ya pinter-pinter lah, bijaksana dalam menerima informasi. Memang kasus kayak tadi itu menjadi dilema juga ya bagi sebagian fresh grade yang sedang aktif mencari dan melamar kerja. Posisinya kita mau ngelamar kerja biar ada pengalaman kerja, tapi syarat yang diterima untuk bisa bekerja harus punya pengalaman kerja gitu. Gimana ceritanya ya kan? Jadi saya tegaskan ke kalian semua bahwa nggak semua perusahaan itu mencari kandidat calon karyawannya itu dengan pengalaman kerja. Ada juga yang memang perusahaan terbuka bagi fresh graduate. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa aja nyari lowongan lain yang persyaratannya itu nggak diminta pengalaman kerja. Tapi kalau saya pribadi, daripada saya susah milih-milih lowongan kerja yang terbuka bagi fresh graduate aja, saya lebih suka improvisasi ke diri saya sendiri. Dulu saya juga fresh grade ya, kita sama-sama dalam posisi di bawah pada saat itu. Tapi sejak kuliah dulu, saya sudah menyadari bahwa cari kerja itu memang susah ya. Jadi sejak kuliah saya udah punya pikiran seperti itu, udah khawatir ya. Saya pahamnya gitu dulu, nyari kerja itu susah gitu bagi saya gitu. Maklum ya, karena soalnya saya tuh dulu takut kali gitu kalau misalnya saya nggak dapat kerja gitu. Saya takut masa depan saya suram gitu. Bingung saya. Jadi jadi saya prepare lah sebaik mungkin sejak di bangku kuliah. Jadi saya terus mikir gimana ya caranya supaya saya itu nanti ketika lulus saya punya nilai jual yang tinggi gitu. Sama-sama fresh graduate lainnya itu nggak punya gitu. Saya punya kelebihan yang orang lain kalau bisa itu jarang punya gitu, bandingkan mahasiswa-mahasiswa yang pada umumnya. Akhirnya waktu itu di kampus saya memilih untuk aktif di berbagai organisasi. Yang saya pikir walaupun saya fresh graduate dan belum punya pengalaman, seenggaknya saya punya pengalaman organisasi lah gitu. Jadi walaupun saya nggak punya pengalaman kerja, tapi saya punya pengalaman organisasi gitu. Karena lingkungan organisasi dengan lingkungan tempat bekerja itu beda-beda tipis gitu ya. Tempat bekerja itu sebuah organisasi juga gitu. Jadi saya cari pengalaman yang mendekati lah gitu. Organisasi itu di sana itu kita bisa belajar manajemen waktu pertama. Kemudian kita bisa belajar teamwork ya, kerja sama tim. Kemudian di situ kita juga bisa mengasah public speaking kita, seperti kemampuan dalam menyampaikan pendapat, gagasan dan lain-lain lah gitu. Akhirnya saya waktu itu ikut organisasi Politeknik Linux Community. Di situ saya banyak belajar mengenai cara saya bagaimana berbicara di depan banyak orang, di depan forum, hingga akhirnya saya sempat dipercaya sebagai ketua divisi jaringan pada saat itu. Jadi kemudian saya juga ikut di komunitas mahasiswa IT di kampus saya sendiri ya, dan saya memutuskan untuk menjadi ketua umumnya. Serta karena merasa ingin punya pengalaman lebih, akhirnya saya pun memutuskan untuk menjadi ketua Humas Relawan TIK Indonesia di regional tempat saya tinggal. Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan sosial lah di luar, yang misinya itu literasi digital lah kepada masyarakat. Jadi saya di situ belajar banyak hal. Jadi dari organisasi aja, paling enggak saya bisa ngisi CV saya itu dengan hal-hal yang positif gitu di atas yang saya udah sebutkan tadi sebelumnya, dengan bukti-bukti berupa sertifikat keanggotaan, SK kepengurusan dan lain-lain. Saya bisa ngisi lah CV saya nggak sembarang gitu. Jadi bahwa apa yang saya isi di CV itu ada buktinya gitu. Karena saking takutnya itu saya nggak bisa bersaing di dunia kerja nantinya, akhirnya saya berusaha mencari pengakuan secara tertulis. Caranya gimana? Ya tentu pertama-tama ya kita belajar dulu ya. Kita bekali diri kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan soft skill pertama. Kedua, hard skill di bidang IT. Kenapa soft skill itu penting? Karena ada yang mahasiswanya pinter, tapi dia nggak bisa menyampaikan gagasan, sehingga orang lain nggak tahu bahwa dia itu bisa gitu, bahwa dia itu pinter gitu. Istilahnya dia cuma bisa kerja di balik layar gitu, sehingga orang lain nggak tahu bahwa yang buat itu sebenarnya dia gitu. Nah, jadi itu sebenarnya soft skill itu penting untuk negosiasi ya, skill negosiasi kita di persaingan dunia kerja. Apalagi nanti di dunia kerjanya itu soft skill penting nomor 1 sih gitu. Kemudian setelah saya merasa
merasa mampu, saya nyoba iseng perlombaan hackathon yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta pada saat itu. Yang menyelenggarakan adalah PT Pertamina Persero di tahun 2018 ya. Dan akhirnya saya berhasil lolos ke babak final se-Indonesia pada saat itu, dan alhamdulillah namun berakhir di posisi ke top 5 finalis terbaik se-Indonesia. Nah, jadi saya kalah di situ. Pada saat itu yang saya perlombakan adalah ide dan gagasan dari aplikasi Pertamina One. Nama produk saya pada saat itu yang saya lombakan di hackathon gitu. Di situ saya mulai percaya diri terhadap potensi diri saya. Dan saya juga mulai percaya diri dalam berbicara di hadapan banyak orang pada saat itu, mempresentasikan ide dan gagasan saya. Itulah tadi yang saya bilang kenapa soft skill itu penting gitu. Jadi kayak kita misalnya udah punya produk nih, tapi kita nggak bisa mempresentasikan ke orang fungsinya seperti apa, manfaatnya apa, jadi orang tuh nggak tahu bahwa produk kita itu layak untuk dipertimbangkan. Jadi makanya soft skill itu penting gitu. Hingga akhirnya saya dapatlah, walaupun bukan medali ya atau piala, karena saya kalah pada saat itu, cuman berakhir di posisi top 5 finalis terbaik. Saya dikasih semacam piagam penghargaan finalis terbaik gitu dari direktur Pertaminanya langsung, Ibu Nike ya namanya. Nah, di situ langsung yang neken, yang tanda tangan itu Ibu Nike, yang itu merupakan sebuah ajang bergengsi di Indonesia, khususnya di bidang IT pada saat itu. Hingga sampai sekarang juga masih ada eventnya setiap tahun kayaknya, tapi saya udah nggak ikut lagi karena udah kerja, jadi udah sibuk dengan kerjaan. Terus saya pulang ke kampung halaman, dan beberapa bulan kemudian ada perlombaan lagi dari Ristek Dikti, Riset Dikti dan Bakorma, Badan Koordinasi Mahasiswa ya. Ini juga merupakan ajang bergengsi di dunia kampus politeknik ya, khususnya karena dulu saya mahasiswa politeknik. Jadi saya bukan dari universitas pada saat itu, saya dari politeknik. Masih dengan event yang sama, yaitu hackathon KMIPN 2018 namanya. KMIPN itu kompetisi mahasiswa informatika politeknik nasional yang diselenggarakan pada tahun 2018. Setiap tahun ada, tapi saya ikut di 2018 karena saya lulus di 2019. Habis itu saya nggak ikut lagi karena udah kerja. Tapi kira-kira udah sampai sini, udah ada yang tahu belum sih hackathon itu apa? Nah, mungkin udah ada yang tahu dan ada yang belum juga ya. Coba kita, jadi hackathon itu semacam, ini kita lihat ya. Sebentar. Oke. Hackathon ya. Ini bisa jadi referensi juga buat kalian yang mau ikut-ikut, bisa nih hackathon Merdeka. Nah, hackathon itu ini. Misalnya nih di Wikipedia aja lah gitu kan. Hackathon adalah sebuah acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak yang diadakan oleh suatu penyelenggara. Dalam acara hackathon biasanya para programmer komputer dan orang-orang lain yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras, termasuk desain grafis, desain interface, dan manajer proyek, itu berkumpul biasanya selama akhir pekan, bahkan ada yang berlangsung hingga berminggu-minggu gitu, berhari-hari, berminggu-minggu, untuk menciptakan suatu produk perangkat lunak yang bermanfaat gitu. Jadi kita kayak semacam di karantina di sana, kita nggak boleh pulang, kita dikasih makan, tidur di sana. Kita membuat sebuah proyek aplikasi untuk menjawab sebuah tantangan dari dewan juri gitu. Mungkin nih teman-teman bisa jadi referensi untuk ikut nanti di tahun ini atau tahun depan ya, kalau misalnya tahun ini udah lewat. Nah, jadi akhirnya saya ikut hackathon dari Ristek Dikti Politeknik Indonesia, yang mana pada saat itu tuan rumahnya adalah ITS ya, ITS Surabaya ya kalau nggak salah. Pada saat itu tuan rumahnya di ITS Surabaya. Dia tiap tahun pindah-pindah sih gitu. Mungkin kalau yang mahasiswa politeknik udah familiar ya dengan KMIPN ini. Kalau universitas mungkin bukan KMIPN, dia Gemastik kalau nggak salah. Akhirnya saya ikut, diberangkatkan ke ITS kalau nggak salah. Pada saat itu perlombaannya mengusung tema tentang tantangan era industri 4.0 di Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah saya berhasil juara 3 Politeknik Indonesia pada saat itu, dan itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa untuk saya, menurut saya ya, dengan bekal sebelumnya di Pertamina Energi Hackathon. Walaupun saya nggak dapat juara pada saat itu, tapi saya jadi tahu kelemahan saya seperti apa dan di mana, hingga pada akhirnya sehingga saya bisa improvisasi di kesempatan berikutnya. Akhirnya berlalu beberapa bulan kemudian ada lagi event dari Hackathon Kementerian Ketenagakerjaan se-Indonesia dari Kemnaker, dan saya memutuskan ikut lagi, dan alhamdulillah saya lolos dan berhasil masuk final. Saya dikirim ke Jakarta lagi, Jakarta Selatan tempatnya ya, dan di sana saya sehari semalam nggak pulang, alias di karantina, untuk menyelesaikan tantangan dari dewan juri dalam memberikan ide dan gagasan dalam bentuk prototipe sebagai solusi bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam mendata para pekerja industri kreatif di Indonesia.
saya berhasil juara 2, dan pada kali ini saya bersyukur sekali lagi saya dapat pengakuan secara tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Saya dapat semacam piagam dan hadiah berupa kantor co-working space di gedung Kemnaker Jakarta Selatan. Hingga akhirnya saya pulang dan disambut dengan baik di kampus, dan saya mulai dikenal oleh dosen-dosen dan punya hubungan yang baik lah dengan dosen-dosen di kampus. Mungkin kalian kalau misalnya masih ada ya beritanya, masih ada nggak ya? Coba kita cek dulu ya. Juara hackathon Kemnaker. Nah, kalian bisa lihat nih di Detik ada, di Liputan 6 ada. Nah, kalau kalian buka Liputan 6, nah ini ada nih. Nah nih juara 2 ya, jadi Liputan 6. Nah, ya gini lah maksudnya. Inilah yang saya cari. Mungkin ini jadi salah satu nilai jual saya kalau misalnya saya ngelamar kerja. Bahkan saya juga mencantumkan link berita yang ada foto saya di situ. Ya itu masing-masing orang punya strateginya masing-masing ya, punya tekniknya masing-masing dalam menjual dirinya, itu istilahnya. Tadi sampai ke saya pulang ke kampus, dan saya kenal banyak dosen, akhirnya punya hubungan baik dengan dosen-dosen, sehingga akhirnya sekali lagi saya memanfaatkan momentum tersebut kepada 2 dosen favorit saya di kampus, yang menurut saya bapak itu enak diajak diskusi ya, dan enak diajak bicara, dan seperti teman ya menurut saya. Akhirnya saya minta surat rekomendasi dari bapak itu, dari dosen tersebut secara pribadi sih gitu, bahwa saya dinyatakan direkomendasikan oleh bapak dosen tersebut untuk kebutuhan saya melamar kerja nanti, dan dosen tersebut bersedia menjadi referensi HR, HRD pada saat proses rekrutmen dengan mencantumkan nama dan kontak person dosen tersebut di dalam surat pernyataan rekomendasi tersebut. Dan sekali lagi saya dapat pengakuan secara tertulis yang menjadikan modal saya untuk melamar kerja. Jadi seperti itu strategi saya pada saat itu. Kemudian selang sebulan lagi ada perlombaan web design pada saat itu yang diselenggarakan oleh salah satu universitas dalam rangka Disnatalis program studi IT, teknik informatika di kampus tersebut gitu. Jadi seperti biasa saya masih tertantang untuk mengumpulkan sertifikat dan berusaha untuk tampil agar bisa mendapatkan pengakuan dari berbagai instansi ya bahwa saya berkompeten. Akhirnya alhamdulillah di detik-detik terakhir saya kuliah, saya berhasil dapat juara 1 web design, dan sekali lagi saya bersyukur saya punya piagam yang bisa saya tunjukkan kepada calon-calon bos saya nanti di masa depan gitu. Jadi yang awalnya CV saya itu kosong, nggak tahu mau isi apa, akhirnya saya bisa isi dengan pengalaman organisasi, kemudian udah punya prestasi dan bisa diisi dengan riwayat prestasi dan penghargaan yang didapat. Nah, tinggal satu lagi pengalaman kerja yang belum ada ya kan. Jadi pada saat itu saya masih berpikir lagi gimana caranya supaya saya punya pengalaman kerja hingga saya bisa isi di CV-nya, dan saya bisa isi pengalaman kerja di CV saya gitu. Jadi CV saya nggak kosong kali gitu. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk bikin beberapa produk aplikasi ya, salah satunya aplikasi laundry, sistem kasir. Kemudian setelah jadi, saya cari para pelaku usaha yang mau menerapkan aplikasi saya sebagai pilot project. Pilot project itu maksudnya semacam percobaan ya, tempat uji coba, jadi gratis gitu ya, nggak usah bayar. Hitung-hitung sambil kita latihan kerjasama dengan partner gitu, dengan mitra, dan sambil mengevaluasi produk kita apakah sudah layak dipakai oleh user atau belum gitu. Nanti dari pilot project itu kita bakal tahu kelemahan-kelemahan sistem kita, jadi kita bisa perbaiki, evaluasi, dan kalau dirasa sudah cukup dan berjalan dengan baik, nanti kita dari pilot project itu kita bakal kita bisa minta testimoninya dan mulai bicara skema kerjasama untuk seterusnya ke depannya kan, mungkin gratis selamanya ya, ada biaya hosting dan sebagainya gitu. Apakah selanjutnya bayar sewa per bulan atau selanjutnya sekedar bayar sewa hosting aja yang murah-murah aja gitu, juga nggak apa-apa gitu, karena untuk saat ini kita nggak cari untung dulu, kita cuman cari peluang gitu, yang penting nggak rugi aja lah, karena tujuan kita bisa buat berita acara serah terima gitu yang menyatakan bahwa produk kita ini sudah teruji oleh pelaku usaha dan sudah diterima oleh misalnya Bapak Fulan selaku pemilik usaha bla bla bla. Nanti kalian bisa bacalah sendiri di internet referensi surat berita acara serah terimanya. Kemudian tanda tangan si pemilik usaha dan tanda tangan kita, jadilah berita acara itu sebagai bukti bahwa kita memiliki pengalaman kerja gitu. Dan saya lakukan itu berulang kali gitu pada saat saya kuliah dulu. Kemudian seiring berjalan waktu, klien yang sebelumnya mulai percaya dan kalau saya ini bisa, akhirnya dapat beberapa project dari mulut ke mulut lah gitu, promosi ya, seperti bikin website profil instansi, bikin sistem informasi surat menyurat, dan dari situ dapat lagi pengalaman kerja sebagai freelance. Buktinya itu dalam bentuk perjanjian kerjasama ataupun berita acara serah terima yang saya bicarakan tadi.
gitu. Jadi gitu ya, mensiasati, mempersiapkan dan mengimprovisasi diri kita dalam menghadapi persiapan dunia kerja gitu. Itu versi saya gitu ya. Disclaimer lagi ya, sekali lagi ya, jangan lupa ya, ini sebatas pendapat dan pengalaman pribadi saya itu, karena nanti bisa jadi apa yang kalian terapkan belum tentu nanti hasilnya seperti saya gitu. Jadi pinter-pinterlah dalam memilah-milah informasi ya, yang baik diambil, yang buruk jangan diambil, dibuang. Jadi gitu, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.